Cina bangun dua kapal induk sekaligus. Ketika kapal induk Fujian menyita perhatian dunia, dua galangan kapal terbesar Tiongkok, Jiangnan dan Dalian, tengah mewujudkan rencana yang jauh lebih ambisius. Jiangnan membangun kapal induk 003A, kembaran Fujian, dengan teknologi peluncur elektromagnetik. Sementara di Dalian memulai pembangunan kapal induk 004, kapal induk bertenaga nuklir pertama Tiongkok. Dua naga baja ini merupakan bukti nyata strategi pembangunan armada dari utara dan selatan yang kini diterapkan. Galangan Jiangnan menggunakan cetak biru yang telah matang, 3 lintasan peluncur elektromagnetik, sistem listrik tegangan menengah DC, dan tata letak yang lebih efisien. Karena teknologi Fujian telah melalui 3.000 kali uji coba tanpa kegagalan, pembangunan 003A diprediksi hanya memakan waktu 6 tahun dan akan diluncurkan pada 2027. Tahun 2028, Tiongkok diperkirakan akan memiliki 2 kapal induk peluncur elektromagnetik, siap mengontrol jalur strategis dari Laut Cina Selatan hingga Pasifik Barat. Di sisi lain, Dalian mengemban misi teknologi tinggi, membangun 004, kapal induk bertenaga nuklir pertama Tiongkok. Dari memodifikasi kapal Liaoning, membangun Shandong, hingga kini memimpin proyek nuklir. Data yang diperoleh dari pembongkaran reaktor Liaoning digunakan untuk merancang reaktor nuklir lokal yang aman. Citra satelit terbaru dari situs Warzone menunjukkan bahwa di dalam galangan Dalian sudah terbentuk alur peluncur elektromagnetik 4 buah dan bobot kapal melebihi 100.000 ton, jauh melampaui Fujian. Mengapa Tiongkok tidak langsung fokus pada kapal induk nuklir saja? Karena strategi angkatan laut harus menyeimbangkan antara efisiensi dan terobosan. 003A dibutuhkan cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak, sementara 004 menargetkan supremasi samudera di masa depan. Strategi ganda ini adalah jalan tercepat dan paling efisien. Proyek 004 sendiri merupakan puncak kecerdasan industri Tiongkok. Pertama, reaktor Tujirongyan telah berjalan stabil 18 bulan dengan kepadatan energi 3 kali lipat dari reaktor konvensional. Ini berarti 004 tak perlu pengisian ulang bahan bakar selama masa operasinya, mewujudkan impian endless endurance. Kedua, sistem peluncur 4 dimensi. Dengan 4 lintasan peluncur elektromagnetik dan jaringan kelistrikan unik berbasis DC, efisiensinya 40% lebih tinggi dari sistem AC milik Ford Class Amerika. Sistem AI memungkinkan pengaturan kekuatan peluncur secara otomatis berdasarkan bobot pesawat dan kondisi laut dengan tingkat kegagalan 1:2000. Ketiga, pusat kendali dan sistem AI, 5.000 sensor aktif, mengawasi suhu, tekanan, dan radiasi secara real-time. Sistem ini punya kemampuan penyembuhan otomatis sebesar 95%. Saat USS Ford lumpuh karena software rusak, insinyur Tiongkok sudah mensimulasikan ratusan ribu skenario kegagalan dengan komputer kuantum. Sementara Amerika masih meratapi keterlambatan USS Kennedy yang mundur 20 bulan karena masalah peluncur, Tiongkok justru kian agresif. 003A dibangun dalam 68 modul serentak, 30% lebih efisien dari Fujian. Pemasangan reaktor nuklir 004 diperkirakan 14 bulan lebih cepat dari metode Amerika. Pemasok lokal turut unjuk gigi. Generator 50 MW dari Shanghai, baja spesial dari Angang yang lebih kuat dari standar militer Amerika, dan pabrik peluncur elektromagnetik 704 yang telah meningkatkan kapasitas produksi 5 kali lipat. Dibutuhkan 10 tahun bagi Amerika untuk meluncurkan 1 kapal induk Ford Class. Tapi dalam periode yang sama, Tiongkok bisa meluncurkan 2 kapal induk dengan tonase seberat 100.000 ton. Menjelang 2030, 5 grup kapal induk Tiongkok akan menyusuri perairan Pasifik Barat. Saat ini arus bawah Pasifik makin bergejolak. 300 pesawat tempur Amerika dan 19 negara melakukan latihan gabungan dari Samudera Hindia ke Laut Koral. Tapi menurut Pentagon, saat 004 dan 003A aktif, Pangkalan Guam akan masuk dalam jangkauan operasi J-35. Maka, rantai pulau kedua akan kehilangan makna strategisnya. Kapal induk nuklir bukan sekadar senjata, namun wilayah bergerak. Tanpa perlu pengisian bahan bakar, dan dengan daya tempur tinggi, 004 menjawab semua keterbatasan logistik masa lalu. 003A dan Fujian akan mengontrol wilayah dari Selat Taiwan hingga Laut Cina Selatan, didukung J-35 dan pesawat AWACS KJ-600, rudal hipersonik YJ-21. Di sisi lain, 004 memimpin armada penyerang ke arah Guam. Dengan 72 jet tempur dan 120 sorti per hari, mampu mendorong kapal induk Amerika ke timur Hawaii.
Mengapa harus dua jalur pembangunan? Karena geopolitik tak bisa menunggu satu terobosan. 003A untuk menjawab krisis Taiwan, 004 untuk menjawab tantangan satu dekade mendatang. Ketika Amerika masih sibuk memperdebatkan apakah akan membangun kapal induk konvensional atau nuklir, Tiongkok memilih bangun keduanya.